merasa bertanggung jawab, berkewajiban menjaga agama panjen kuwi sangune mati, dan merasa sadar berkewajiban menjaga NKRI, karena tanpa kedaulatan negara yang aman, stabil, kondusif, agama pun nggak bisa dilaksanakan dengan baik. Pramila menika NU punya dua misi, himayatuddin, himayatul waton, menjaga agama dan menjaga negara. Hadirin rahimakumullah, mengapa NKRI harus dijaga? Satu, masalah fikih niki nyuwun sewu. Sedaya kiai mesti paham bahwa sholat ibadah, tapi lehmu sholat di tanah milik orang lain, gosop niku ya sah tapi ora diterima. Nah, kita harus menjaga NKRI tetap milik bangsa Indonesia, supados panjenengan sholat teng Jogja sah diterima mboten gasap, sholat teng Bali ya sah diterima mboten gasap, sholat teng Merauke nggih sah ditampi mboten gasap. Diparingi pangeran negara sakmene ambane niki lek jenengan mboten jaga, kek suatu saat niki diklaim milik bangsa lain, samanteng mriki nunut, dan karena nunut kalau si empunya nggak memberi izin jenengan tetap sholat, niki sholat nggosop di tanah milik orang lain, bahaya. Wajib mboten jogo tanah air ini, wajib terkait dengan agama, supaya niku wau kita ngelampai ibadah dimanapun, ibadah di tanah air kita sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selagi Papua milik Indonesia, dengan tibaan tahlilan manakipan dakwah teng Papua halal, wong neng tanah-tanahe dewe. Lah nggih ta? Hari ini para rawuh NU, MUI, Kemenak, Muhammadiyah badhe masuk dakwah tenggene napa niki Timor Leste sulit, karena sudah tidak menjadi bagian dari negara Indonesia. Sementara Papua Merauke yang lebih jauh, begitu mudah kita pun berkali-kali datang ke sana. Nopo meskipun adoh, karena bagian dari negara Indonesia tahlilan lancar, manakipan nggih lancar, pelantikan NU nggih lancar-lancar mawon. Sekali lagi, tanpa negara kita pun sulit melaksanakan agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiang Rohingya niku kalau dulu Burma madhabnya Syafi'i, dulu ada kitab Syekh Al-Birmawi fikih niku tiang napa Rohingya niku wau. Nah, mereka haji mboten saged, mereka umroh mboten saged, karena nggak punya status kewarganegaraan, nggak punya tanah air. Haji diladeni kalau dia punya paspor, lalu berdasar paspor ngurus visa. Lah mereka nggak mungkin punya paspor kalau nggak punya kakak, kalau nggak punya surat nikah, nggak punya KTP. Dan
data dasar niki nggak mungkin diperoleh kalau orang itu nggak punya status kewarga negaraan. Koyok ngeten lho para rawuh, dampaknya nopo wong lek mboten duwe tanah air. Aneh kalau ada orang berpendapat nggak perlu menjaga tanah air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kejawi punika para rawuh riyin derek-derek dateng Suriah niku badhe Jumatane angel ranten perang saudara. Derek-derek dareng Sudan yang sakniki perang saudara badhe Jumatan nggih angel. Padahal hampir 100% muslim. Islammu nggak menjamin sampean bisa melaksanakan ajaran Islam kecuali di wilayah negara yang berdaulat dan aman. Milo nek cara kita NU sekira menjaga agama niku wajib, menjaga negara juga wajib. Ngesruh agama, mengkacau agama haram, mengkacau dan ngesruh negara juga haram. Podo pentingnya kalau mahabbatur rasul itu bagian dari kesempurnaan iman, maka hubbul waton juga bagian dari iman. Tentang mahabbatur rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sira kabeh ora bisa iman kanthi iman kang sampurna lek sampean belum mencintai saya, belum mencintai Kanjeng Nabi, melebihi cintamu pada dirimu sendiri, anakmu, orang tuamu dan yang lain-lain. Mahabbatur rasul menyempurnakan iman. Ternyata hubbul waton juga minal iman. Dari mana Mbah Hashim, Mbah Wahab kok nggak ada kesimpulan hubbul waton minal iman? Memang itu dicontohkan Nabi. Kanjeng Nabi badhe tindak hijrah, abot mana ini kuninggalaken Mekah. Jadi maju mundur budal apa ora? Enggak, budal iku diperintah. Budal kok abot meninggalkan tanah air. Akhirnya akbala ila Makkah. Nabi madhep ke arah Makkah sambil berucap ngeten iki, wallahi ya Makkah innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu. Demi Allah hai Makkah, demi Allah hai Makkah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Secara lafdzon, secara verbal sorih Nabi menyatakan cinta Makkah, cinta tanah air. Kalau ada yang bilang cinta tanah air bukan sunnah Rasul, salah. Cinta Nabi sunnah Rasul, cinta tanah air juga sunnah Rasul. Ini gua, demi Allah hai Makkah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai kaum Quraisy tidak mengusir aku, saya nggak akan meninggalkan kamu. Itu dawuhe Kanjeng Nabi. Monggo diwaos teng Bukhari. Nalika Nabi sudah bertahun-tahun teng Madinah, juga tentu cinta kalih Madinah. Tirose hadis Bukhari. Menawi Nabi niku perang ngantos 2 minggu, sakulan.
lama meninggalkan Madinah, terus kondur nitih unta nitih jaran. Begitu mata sudah memandang beberapa bangunan menara Madinah, niku jaran niki di cepet nih apa lek ngaran, dipecut, diceblak, digelak, bendang teko Madinah selak kangen. Niku Imam Bukhari menyimpulkan betapa cinta Nabi pada Madinah, cinta tanah air. Monggo diwaos teng surat Baqarah. Surat Baqarah juz kalih, halaman pertama juz kalih, baris tengah-tengah lah. Nabi niku 16 bulan setelah hijrah di Madinah diperintah kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa. Wong jenenge tiang Mekah, tanah airnya Mekah, lah salat mboten pareng ngadep Mekah, kedah ngadep Palestina Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi kangen, sering dangak ndonga nyuwun wang kiblate dipun wangsulaken madhep Ka'bah, madhep Masjidil Haram, madhep Mekah. Akhirnya pangeran nurun ke ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Ingsun weruh Muhammad, qad nara, ingsun weruh wajahmu sering dangak ning langit. Taqalluba wajhika fis, artine ndonga nyuwun kiblate wangsul ngadep Mekah, njaluk dialihkan ke Mekah, kiblat sing mok senengi, kiblat yang membuatmu marem ridho puas, kiblatan tardoha. Wes mulai saat ini kowe madhep Mekah, madhep Masjidil Haram, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Oleh Nabi kangen Mekah, pengen madhep Mekah di dalam sholat, pengen madhep Masjidil Haram di dalam sholat. Ngeten iki lek enten raos kangen, berarti Nabi cinta Mekah napa mboten? Cinta no? Nggak mungkin kangen lek gak cinta, mesti cinta. Padahal kondisi Mekah ketika itu tidak lebih baik dari Bantul. Bantul sakniki muslime 90% luwih. Mekah ketika itu paling 0, sekian persen, karena muslimnya hijrah teng Madinah. Mekah yang hampir blegedekan kafir, hampir semua kafir, tapi itu tanah airnya Nabi, tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Masa-masa indah di saat kecil ada di Mekah. Nabi tetap kangen Mekah senajan mayoritas kafir. Lah negeri yang mayoritas kafir pun karena negerinya Nabi tetap cinta. Kek mosok to cinta Bantul gak oleh, kek mosok to cinta NKRI gak oleh, yang persentase muslimnya hampir se-Indonesia ini hampir 90%. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Lalu nyun sewu, cara Nabi mengelola negara Madinah. Negara Madinah itu mirip NKRI, heterogen, muslim wonten,
non muslim nggih kathah. Khaybar itu campur Yahudi Kristen. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Daumatil Jandal, Bani Nadir, hampir mayoritas Yahudi. Sekitaran Masjid Nabawi mayoritas muslim, ada 1-2 Yahudi. Sekitaran Masjid Kuba mayoritas muslim, ada 1-2 Yahudi pura-pura masuk Islam jadi munafik, mendirikan Masjid Diror. Madinah campur-campur, Madinah yang campur muslim non muslim. Dalam menjaga Madinah, Nabi tidak membeda-bedakan. Daerah mayoritas muslim dijaga, daerah mayoritas Yahudi juga dijaga, mayoritas Kristen juga dijaga. Kafir Quraisy nyerang Madinah, kira-kira bakal masuk wilayah muslim, pukul mundur. Kafir Quraisy nyerang Madinah, kira-kira mau masuk wilayah mayoritas Yahudi, pukul mundur. Tidak pernah Nabi itu misalnya kafir Quraisy menyerang Madinah yang wilayah itu Kristen, lalu Nabi jaruna wis cek matek pisan. Enggak. Mau masuk wilayah yang mayoritas Islam atau mayoritas Yahudi atau mayoritas Kristen, selagi mereka nyerang negara kesatuan Madinah, Nabi tetap punya kebijakan sama, pukul mundur semua. Mungkin berorang kontennya sudah konteks nasionalisme. Pertanyaannya, apa alasan Nabi? Apa hikmahnya? Wong wilayah mayoritas Kristen kok yo dilindungi, mayoritas Yahudi kok yo dilindungi. Daerah yang mayoritas Islam, tempat kita melaksanakan ibadah. Daerah mayoritas non muslim, meskipun non muslim tapi negara kita, itu lahan dakwah kita. Kalau Jogja tempat ibadah kita harus kita jaga, maka Papua, NTT lahan dakwah kita ya tetap wajib dijaga. Daerah niku lek masuk NKRI, wau kula sampun matur, dakwah niku gampil. Kita badhe dakwah teng Singapura angel, padahal cedek. Kenapa? Bukan NKRI. Badhe dakwah teng Filipina angel, kenapa? Bukan NKRI. Badhe dakwah teng ini Vietnam angel, bukan NKRI, padahal dekat. Tapi dakwah teng Merauke lancar. PKB ini pinten sani Merauke? Oh, Merauke gitu. Dari 25 kursi ya, Merauke ini berapa? DPRD ini namung selangkung kursi, PKB ini angsal 5. Masjid Agungnya kalau nanti khutbah menampung 5.000 jamaah lebih, padahal kui Merauke. Kenapa Merauke jauh? Terbang dari sini 6 jam non-stop, tapi kok dakwah gampil. Di titik manapun asal masuk wilayah NKRI, dakwah gampang, karena itu memang lahan dakwah kita. Dan sekali lagi, Nabi memperlakukan wilayah mayoritas muslim atau minoritas muslim, semua diperlakukan dengan standar keamanan yang sama. Niku lho jenenge menjaga negara juga untuk kepentingan agama, menjaga agama juga untuk kepentingan negara.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, ada orang top di NU, di PBNU niku menawi dimirengke dawuh rupa-rupane tasik dereng trimo dengan NKRI. Wonten ta? Dereng trimo dengan Pancasila UUD 45. Dia mengatakan ini sekedar darurat. Waliyul amri ad-daruri bisaukah. Boleh Pancasila, boleh UUD 45 itu karena kedaruratan. Lah mosok selamanya darurat? Menurut beliau mosok darurat terus-terusan? Ad-dararu yuzal, katanya. Sesuatu yang darurat harus dihilangkan. Kembali pada sistem asli khilafah. Enten toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Lah niku bahaya. Dereng trimo onone NKRI. Belum menerima kemajemukan. Belum menerima Bhinneka Tunggal Ika. Dan masih ngotot terpendam ideologi. Suatu saat harus jadi khilafah. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu perintah rajam di hadis Bukhari ada. Perintah kisos di Quran ada. Perintah potong tangan di Quran ada. Perintah cambuk di Quran ada. Nah, karena itu perintah wajib. Wajib syar'i. Tapi, enek tapi menjaga kedaulatan negara itu juga perintah, bahkan dicontohkan langsung oleh kanjeng. Lalu ketika dua perintah itu berhadap-hadapan, perintah menjaga kedaulatan dan keamanan negara dan perintah melaksanakan fikih potong tangan, rajam, cambuk dan yang lain-lain. Ketika dua-duanya bertabrakan, pilih yang mana? Dipilih yang akhafud dararain, dihindari yang asaddud dararain. Kalau kita milih nyuwun sewu untuk sementara itu enggak dilaksanakan dulu demi menjaga keutuhan negara. Dengan Pancasila, dengan UUD 45, dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka mulai Sabang sampai mereka utuh, mulai Sabang sampai Merauke aman. Kalau kita paksakan laksanakan khilafah, laksanakan hukum Islam, tentu Bali menolak, NTT menolak, Papua menolak, Maluku menolak, Tapanuli menolak, Halmahera menolak. Dan kalau mereka menolak karena kita ngotot, andai Bali merdeka jadi negara Hindu, andai Papua merdeka jadi negara Kristen, andai NTT merdeka jadi negara Katolik, nasib umat Islam teng Bali dos pundi? Nasib minoritas Muslim di NTT dos pundi?
nasib muslim di Papua dos pundi? Lek sampai hanya 8% muslim di NTT harus hidup dalam kekangan negara Katolik. Lek sampai akhirnya dipaksa murtad, sing dosa sapa? Lek akhirnya ada pelarangan rame-rame pengajian, sing dosa sapa? Lek akhirnya masjid jadi gereja, sing dosa sapa? Begitu juga di Bali dan seterusnya. Negara utuh ada sisi minusnya. Nopo minusnya? Dereng saged nglakoni kisos, potong tangan kalih cambuk niku rajam. Minusnya itu. Tapi plusnya, semua muslim dimanapun adanya terlindungi, mau di mayoritas maupun wilayah yang minoritas. Dan melindungi muslim itu wajib, salah satu misi pokok di antara al-maqasid al-khamsah, misi besar syariat Islam gangsal. Misi pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ternyata utuhnya NKRI mulai Sabang sampai Merauke itu menjamin aman muslim hidup dimanapun, baik di wilayah mayoritas maupun wilayah minoritas. Tapi kalau kita paksakan laksanakan rajam, khilafah, syariat, akhirnya Bali lepas, Papua lepas, NTT lepas, jadi negara non muslim. Lek non muslim diusir, tanggung jawab sapa? Lek muslim diusir, sing dosa sapa? Nek muslim dipaksa murtad, sing dosa sapa? Halo? Lek muslim dipateni, sing dosa sapa? Abot endi kelangan iman, kelangan nyawa karena dipaksa ngelaksanane rajam kisos, atau nyawa terselamatkan, imannya jutaan muslim di luar Jawa terselamatkan, tapi dereng saged ngelakoni rajam kisos saat itu. Abot pundi? Abot kelangan iman nopo abot kelangan fikih? Abot kelangan usul nopo abot kelangan furu? Halo? Abot pundi? Lek luweh ngebotne usule timbang furu. Saged dipahami mboten ngeten niku? Enggak ada niat nolak syariat. Menerima NKRI itu bukan menolak syariat, tapi menerima NKRI itu bukan menolak syariat. Menerima NKRI itu pilihan yang akhafud dororain dari dua perintah syariat. Perintah pertama, jaga nyawa. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jaga nyawa itu wajib. Perintah kisos juga wajib. Ketika dua perintah itu berhadap-hadapan, lek ngelaksanane kisos, sekian juta nyawa di luar Jawa nggak terjamin aman. Lek negara niki tetap NKRI, sekian juta nyawa dijamin aman, tapi dereng saged nglakoni kisos sapi tunggalan. Nah, dipilih yang ini itu syar'i karena memilih yang lebih penting, yakni menyelamatkannya nyawa. Dokter operasi, lagi tengah jalan operasi tengkorak nih, moro-moro krungu adzan duhur. Halo, terus piye? Lanjut operasi nopo ditinggal sholat?
doktere anu tak tinggal sholat sik ya pasiennya mati. Tapi lek dilanjut operasi, operasi besar itu jam 4 baru selesai, zuhure hilang. Kalau dokter itu terus operasi sementara enggak sholat duhur, itu bukan kok meninggalkan syariat. Dia dihadapkan pada dua pilihan. Satu pilihan yang dorornya agak ringan, satu lagi pilihan yang dorornya berat, menghilangkan nyawa. Maka fikih nyuruh tinggalkan yang dorornya lebih ringan. Lakukan yang dorornya lebih ringan. Akhafud dororain. Lanjut saja operasi, selamatkan nyawa. Mengke dokter 4 itu bersepakat, ayo niat jamak takhir ae. Asar duhur asare jamak takhir. Dan Imam Qaffal Ibnul Mungdir berfatwa jamak tidak musafir itu boleh, pokok ojo bendino. Sesekali pas ada rapat maraton Mas Uman ra kena ditinggal, wong sesekali rapopo. Paham gitu niki nggih? Dadi lek dokter kuwi sampai durentek enggak sholat, ojo mok vonis dosa gede ra sholat, ojo ngono. Delok dhisik dia menunda sholat itu apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya juga tuntutan syariat, yakni menyelamatkannya. Bahasa kula niku ngeten, orang seperti itu bukan meninggalkan perintah syara, tapi nafirru min qadaillah ila qadaillah, nafirru min hukmillah ila hukmillah. Benar? Sakit dipahami nggih? Zahire meninggalkan hukum Allah, tapi dalam rangka melaksanakan hukum Allah juga yang lebih penting. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas Umar badhe takbir sholat asar, dadak krungu blur garwane kecemplung sumur. Iku ora oleh kadung komat tak sholat, ora oleh. Jenengan ketorone sholat ngelakoni syariat, tapi gara-gara zaman sholat dhisik ngelakoni syarat, bojomu nggak tertolong, malah dosa. Iki piye wong sholat kok tambah dosa? Sebab ada perintah yang lebih penting itu nggak kau lakukan. Harusnya Mas Umar segera lari golek ondo, jaluk tulung tonggo-tonggo, ndang ditulungi, ndang dibeto teng rumah sakit. Lek waktune si ono ya mengke salat, dene waktune wis telas ya qadaan lillahi ta'ala. Sami ngoten niku. Pin perintah kisos ada, perintah potong tangan ada, tapi perintah menjaga kedaulatan negara untuk mengamankan jutaan nyawa muslim, perintah itu juga ada. Ketika dua-duanya berhadapan, dipilih perintah yang lebih berat. Dan ketika kita memilih perintah yang lebih berat sementara mempending perintah yang lebih ringan, itu tidak termasuk malam yahkum bima anzalallah, masih masuk yahkum, bukan lam yahkum, masih masuk kategori yahkum bima anzalallah, bukan lam yahkum. Cuma konco-konco sing tukang demo
didik negara kafir. Mereka mboten belajar fikih sedetail ini ngoten lho. Mereka juga enggak belajar usul fikih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, melaksanakan syariat itu belum tentu yang secara lafdan ada perintahnya. Sholato perintahnya ngoten niku. Tapi yang diperintah sholat itu pas head. Yang baik sholat malah salah. Langgit. Tarian zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Tarik zakat. Tapi wong non muslim mau paksa mau tarik zakat, kuya salah. Jadi ojo mung nurut dohire perintah. Ada hukum nas, ada hukum wad'i, gabungan dari nas dan wadok, gabungan dari nas dan kondisi situasi real yang ada, itu loh nanti menghasilkan hukum syarak yang harus kita lakukan. Para rawuh, kula sebagai anak diperintah menafkahi garwa sampai cukup. Sebagai suami, kula sebagai anak wajib birrul walidain. Kula sebagai orang tua wajib mencukupi anak. Kula sebagai kakak atau adik wajib mikir dulur. Kula sebagai tokoh Islam wajib mikir sing yatim, sing miskin. Tapi duit iki pas-pasan. Nek kula aku pengen birrul walidain, duit 5 juta wehne mak sedaya. Terus bojomu keluwen apa bener? Saman pengen setia full pada istrimu, bayaran pira kilo dek kabeh wehne. Makmu bapakmu ratau kebagian belas. Kenapa niku nggih bener? Saman pol-polan mencintai bojomu, cokone gelang-gelang sembarang, kalung. Anakmu sing mondok 10 bulan rong bayar SPP. Lha apa yang ngono kuwi bener? Halo. Pada akhirnya ambil jalan tengah para rawuh. Dek, aku durung iso nukokne kalung. Gak apa-apa, Dek. Enten apa, Mas? Iki mak oleh panggilan haji tahun ini kurang 15 juta. Gak apa-apa, Dek ya. Gak apa-apa, Mas. Dek iki durung iso nukokne gelang maneh. Napa? Lah putra keterima teng Al Azhar, Dek. Tikete PP butuh 10 juta. Enggak apa ya, enggak apa-apa. Nek kabeh iki full ya duweke mboten cekap. Oleh iki njaluk full iki kurang ya timpang. Mana hukum syara itu? Hukum syara itu titik temu yang paling maslahat antara idealitas perintah nas dan kondisi real. Mboten sampai timpang, adil imbang. Itu loh syarat yang harus kita laksanakan. Lah kita ber-NKRI, Islam nggak sampai dirugikan, Kristen nggak sampai dirugikan, Hindu nggak sampai dirugikan. Niki jalan tengah.